Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anjarsari, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 di Universitas Hamzan Wadi. Saya mengajar sosiologi di SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Nah, sebelum kita memulai materi pada pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama supaya apa yang akan kita lakukan diberikan kelancaran dan materi yang akan saya sampaikan dan materi yang akan kalian terima itu juga akan bermanfaat untuk kita semua. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Wildan. Baik, Miss. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa di dalam hati bersama-sama. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Silakan, Miss. Oke, terima kasih Wildan. Nah, sekarang Miss akan mengecek kesiapan belajar kalian hari ini. Miss akan mengecek kalian on cam tidaknya. Miss berharap juga kalian untuk di-mute-kan ya, seperti saat ini juga kalian luar biasa sudah memute-kan mikrofonnya. Oke. Nah, setelah ini Miss akan absensi kalian, absensi manual. Biasanya Miss meminta tolong sama ketua kelas, Wildan, untuk menginformasikan kira-kira siapa saja yang tidak hadir hari ini. Nah, kalau misalkan untuk di Google Form-nya, silakan kalian nanti mengklik atau mengisi Google Form yang ada di chat Jibit ini ya. Seperti biasanya, Miss akan memberikan informasi tentang prokes dalam kegiatan sehari-hari kita yang harus mematuhi yang namanya 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi ya. Nah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, Miss ingin mengecek atau ingin mengetahui kira-kira kalian masih ingat nggak materi sebelumnya? Apa? Masih, Miss. Apa? Syarat terjadinya interaksi sosial. Oke, syarat terjadinya interaksi sosial. Apa aja kira-kira? Ada kontak sosial dan komunikasi. Oke, ada kontak sosial dan komunikasi. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yang kedua menganalisis faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, dan yang ketiga adalah diharapkan karakter peserta didik yaitu disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, religius, dan berwawasan lingkungan. Metodenya akan mengamati sebuah video, terus berdiskusi, tanya jawab. Berdiskusi, presentasi, dan tanya jawab. Nah, ada penilaian diskusi kelompoknya di sini. Nah, ini ya, nampilkan. Nah, aspek yang dinilai di sini adalah sikap, keaktifan, wawasan, kemampuan mengungkapkan pendapat, dan kerja sama. Nah, pada pertemuan hari ini, Miss mengharapkan kalian lebih bersemangat lagi karena ternyata interaksi sosial itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang
sebetulnya ini sudah terjadi pada setiap manusia yang ada di bumi ini. Jadi dengan kita belajar sosiologi, khususnya interaksi sosial, pada submateri faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, nantinya kalian akan paham bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi interaksi sosial yang kita lakukan itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Itu ya. Oke. Kita masuk di kegiatan intinya. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasannya kalian akan diberikan tugas kelompok, yaitu menganalisis video. Kelompoknya sudah saya buat di pertemuan sebelumnya ya. Ini ya, kelompoknya ya. Baik, Miss. Nah, ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Teknisnya, nanti ketika saya tampilkan video, silakan secara individu kalian mengamati videonya, lalu kalian nanti masuk ke breakout masing-masing kelompok. Nah, di masing-masing kelompok kalian nanti silakan berdiskusi untuk membuat laporan tugas kelompoknya dalam bentuk poster, ya. Dalam bentuk poster, saya kasih waktu kalian 20 menit untuk diskusi. Setelah itu, setelah diskusi, kalian nanti fokus lagi ke main room, ya. Fokus lagi ke main room. Di situ nanti kalian mulai untuk presentasi masing-masing kelompok. Nah, pada saat presentasi, silakan seperti biasa ada moderatornya, nanti ada pembicaranya, ada notulennya. Nah, setelah presentasi nanti akan ada sesi tanya jawabnya, ya. Maksimal 2 orang saja untuk yang bertanya atau memberikan tanggapan dari masing-masing kelompok, ya. Begitu seterusnya sampai selesai di kelompok 4. Oke, paham? Paham ya? Oke, kita mulai masuk di penampilan videonya. Oke, tampil ya sekarang ya. Ini sudah ada. Oke, silakan kalian simak videonya ya. Sudah, Miss. Suaranya ada? ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่ไปทำอะไรเนี่ยฮะ Sudah, Miss. ถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ แม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ ngồi cao lẩu chở nayเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร
Oke, itu videonya ya, luar biasa sekali. Aduh, Miss juga sangat tersentuh dengan video barusan. Nah, tugas kalian adalah silakan kalian membuat diskusi kelompok dengan bentuk laporan poster. Biasanya kan kalian dengan PowerPoint ya. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan poster. Silakan yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial dalam tayangan video tersebut. Ya, paham? Tugasnya paham anak-anak? Paham, Miss. Apa? Oke, silakan kalian sekarang masing-masing masuk ke kelompok atau ke breakout yang sudah Miss share di chat room. Ya, silakan. Baik, Miss. Sebentar. Silakan masuk ke kelompok masing-masing. Baik, Miss. Oke. Silakan untuk memulai diskusinya. Iya, coba presentasi dulu. Anak-anak bisa mendengarkan Miss? Bisa, Miss. Oke, silakan berdiskusi dimulai. Waktunya 20 menit. Baik, Miss. Coba berarti moderator dulu kan dari MT. Dulu. Iya, langsung. Baik, Miss. Baik, semangat. Ayo guys, semangat guys. Oh, kalian pasti bisa guys. Oke, anak-anak. Assalamualaikum. Fokus sekarang di main room ya. Waktu diskusi Miss. telah habis. Nah, sekarang silakan langsung presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Dewi Anjarsari selaku guru mata pelajaran sosiologi dan teman-teman sekalian yang hadir pada meet hari ini. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Analisis faktor yang mempengaruhi interaksi sosial pada video berikut. Pertanyaan, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dalam video tersebut. 1. Imitasi. Ditunjukkan ketika anak tersebut meniru mencontoh sikap bapak penjual mie, yaitu membantu orang yang sedang kesusahan dan membutuhkan bantuan. Yang kedua simpati. Dalam video ini ditunjukkan ketika bapak penjual dan ingin seorang anak dimarahi karena keterbatasannya. Anak itu terpaksa mendapatkan obat untuk ibunya sedang sakit. Gimana seorang penjual merasa flashback kepada sang anak itu, lalu membantunya dengan memberikan sayuran sup dan membayar obat yang dibutuhkan oleh anak itu. Selanjutnya yang ketiga, empati. Dalam video ini, empati ditunjukkan ketika anak yang sudah sukses menjadi dokter membantu pembayaran rumah sakit bapak penjual mie yang dahulu pernah menolongnya. Dokter itu membantu karena benar-benar merasakan apa yang ia rasakan dulu ketika sedang membutuhkan bantuan. Jadi, ia merasakan betul bagaimana jika berada di posisi itu. Dalam video itu, seorang dokter yang tak lain adalah anak yang dulu dibantu oleh sang pedagang menolong pedagang mie ayam itu dengan membayar semua perawatan dan sekaligus menjadi dokter yang merawat bapak tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada motivasi.
Dalam video ini, motivasi ditunjukkan ketika seorang bapak penjual mie ayam menolong anak kecil di dalam video tersebut. Anak yang mendapat pertolongan dari seorang penjual mie saat ia kesusahan itu, kemudian termotivasi untuk menjadi dokter yang sukses di masa depan. Dan membalas jasa dan kebaikan penjual mie tersebut juga membantu sesamanya. Salah satunya dengan membantu pengobatan bapak penjual mie yang terbaring sakit di rumah sakit tempatnya bekerja dan memberikan pengobatan kepada orang lain yang membutuhkan. Sebelum menutup presentasi pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan mengenai hasil diskusi kami? Jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilahkan. Oh, boleh izin bertanya? Ya, silahkan. Sebenarnya ini agak keluar dari topik yang sedang dibahas, tapi sama aja sih mengenai faktor interaksi sosial. Jadi jika interaksi sosial, tadi kan interaksi sosial yang di sini yang terjadi ini secara langsung ya. Tapi jika interaksi sosialnya ini terjadi secara tidak langsung, baik itu melalui media ataupun melalui perantara, apakah faktor yang mendukungnya tetap 6 faktor ini atau ada faktor lain atau bagaimana? Terima kasih Robin atas pertanyaannya, akan kami diskusikan dengan kelompok kami terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Robin. Menurut kelompok kami, faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial ini sama aja antara interaksi yang terjadi secara langsung maupun interaksi yang terjadi secara tidak langsung. Karena seperti yang ada 6 poin-poin di sini, semuanya bisa kita dapatkan bahkan melalui interaksi secara tidak langsung. Contohnya misal di bidang simpati, kita mendengar seseorang terkena musibah atau kita mendengar ada terjadi musibah di suatu tempat, tentu saja rasa simpati itu tetap akan muncul walaupun itu kita tidak melihat langsung gitu. Komunikasi itu terjadi secara tidak langsung gitu. Bisa juga contoh yang lainnya juga. Jadi menurut kami faktor-faktornya sama aja baik dengan komunikasi langsung maupun komunikasi tidak langsung. Apakah sudah menjawab? Iya, sudah. Boleh saya tambah lagi? Ya, silahkan. Masih sama seperti faktor-faktor yang mendasari tadi. Kalau tadi kan secara tidak langsung. Nah, jika interaksi sosialnya ini atau komunikasinya ini terjadi secara satu arah saja, seperti itu, apakah masih sama juga faktornya atau berbeda atau bagaimana? Saya akan menjawab pertanyaan dari Robin. Tadi Robin bertanya apakah faktor-faktor ini tetap akan bisa terjadi jika komunikasinya ini hanya satu arah gitu ya, tidak ada timbal balik. Kalau menurut kelompok kami, hal itu tidak bisa terjadi karena salah satu contohnya misal di motivasi itu harus ada timbal balik seperti orang yang memberikan motivasi dan orang yang mendapat motivasi. Terus juga ada sugesti, harus ada orang yang memberikan pengaruh atau pandangan, lalu ada orang yang mendapat pengaruh atau pandangan itu. Contoh lain, misalnya identifikasi harus ada yang ditiru gitu, harus ada yang ditiru terlebih dahulu dan ada yang meniru gitu. Apakah menjawab Robin pertanyaannya? Iya, kalau misalnya sekarang kan kita di posisinya setelah habis menonton video yang sebelumnya ditayangkan oleh Miss Dewi ya. Nah itu terus sekarang kita termotivasi untuk melakukan kebaikan juga. Nah itu termasuk ke dalam komunikasi satu arah juga atau jadi melibatkan faktor ini juga atau bagaimana? Maaf, Robin bisa diulang nggak? Iya, tadi kan Askia bilang kalau faktor-faktor ini nggak bisa terjadi kalau misalnya hanya terjadi komunikasi secara satu arah. Tapi kan kalau misalnya kita menonton video yang telah ditayangkan Miss Dewi, itu kan
itu terjadi komunikasi secara satu arah juga, tapi juga gimana sih menjelaskannya? Terjadi komunikasi juga gitu kan? Terjadi komunikasi secara satu arah atau enggak? Terus melibatkan faktor-faktor ini, tapi kan ini melibatkan faktor-faktor sosial dari interaksi sosial ini juga, paham nggak? Gini deh, misalnya kita menonton tayangan berita, misalnya berita mengenai bencana alam. Terus kita karena menonton berita tersebut kan itu berarti faktornya faktor komunikasi satu arah kan. Komunikasinya maksudnya termasuk dalam komunikasi satu arah. Terus saat itu kita tiba-tiba kita merasa, aduh kayaknya harus bantuin deh, harus nge-transfer uang nih buat mereka yang membutuhkan. Nah itu terjadi faktor ini juga atau mungkin beda penjelasan atau bagaimana? Oke, misal nanti kita kan nonton video yang tadi ya, kita jadi termotivasi. Itu udah nggak tahu juga sih, tapi kalau menurut Ane, kalau pas kita udah termotivasi, kayak udah terjadi timbal balik dah. Berarti jadi faktor-faktor yang menurut Sujono Sukanto ini berlaku juga dalam komunikasi satu arah atau bagaimana? Aduh, luar biasa sekali ya diskusi ini dan presentasi ini. Tanya jawabnya juga berjalan dengan baik. Bis juga sangat bingung ini untuk menilainya karena ternyata luar biasa ya, kalian sungguh aktif sekali. Nah, dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 4 ternyata banyak sekali hal-hal yang masih kalian belum pahami ya terkait dari materi ini. Oke. Nah, tadi di kelompok 1 hasil analisanya yaitu ada empati, imitasi, dan motivasi, betul? Ya. Nah, oke. Yang kelompok 2 ada simpati, motivasi, dan empati. Kelompok 3, imitasi, simpati, empati, dan motivasi. Sedangkan di kelompok 4 itu ada sugesti, simpati, dan apalagi tadi satu lagi? Empati, Miss. Dan empati. Nah, berarti poinnya di sini ada perbedaan pendapat antara imitasi dengan sugesti, ya. Nah, kita sepakati dulu bahwa analisa dari video tadi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antara si anak, si tukang bakmi, si anaknya tukang bakmi, dan si ibu penjual obat, ya. Nah, disepakati bersama bahwa ternyata ada simpati dan empati dan juga motivasi di dalamnya. Contoh video tadi adalah bahwa si Bapak Bami ini memberikan dorongan, rangsangan, ataupun pengaruh terhadap si anak untuk melakukan pesan yang disampaikan secara rasional dan penuh rasa tanggung jawab. Betul? Itu motivasi. Oke. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal. Jadi, kalau imitasi, kira-kira termasuk tidak pada analisa video ini? Kalau dari penjelasan yang tadi ada di PPT-MIS termasuk. Oke, paham ya? Paham, Miss. Ya, jadi dalam analisa video tadi, imitasi masuk menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi karena ada perilaku, gitu. Ada perilaku yang diberikan atau ditampilkan oleh seseorang, yaitu si Bapak Bami itu terhadap si anak, sehingga si anak itu dalam kehidupannya di masa depan melakukan apa yang dilakukan oleh Bapak Bakmi tersebut, yaitu selalu berbuat baik. Oke? Nah, sekarang yang perbedaan yang terakhir adalah sugesti.
Kira-kira apakah sugesti masuk di analisa video tadi? Ayo. Sugesti, mana ya sugesti ya? Oke. Nah, sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Akibatnya, pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh atau pandangan itu dan menerimanya secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang. Oke, kira-kira masuk tidak? Tadi ini berhubungan dengan pertanyaan di kelompok 4 dari Robin, sugesti. Kira-kira gimana? Kalau menurut saya, kalau kata Puan kan tadi sugestinya ini terjadi dari penjual dari apoteker ini ke warga sekitar. Tapi kan kalau dari videonya kan warga sekitarnya ini maksudnya nggak terlalu dipancar gitu kan, Miss. Jadi kita nggak tahu Iya, apakah betul. mereka, ya, jadi kita kurang tahu nih apakah mereka menerima sugesti atau menolak sugesti gitu kan. Tapi kalau misalnya dari hubungan antara apoteker ke si penjual bakmi, sugestinya ini tidak terjadi, Miss, karena nggak tergerak untuk mengikuti, tapi berlawanan justru. Iya, betul sekali. Ya, jadi menurut saya juga bahwa sugesti ini tidak termasuk salah satu faktor pada video tadi. Ya, Puan? Ya, Miss. Pertanyaan Robin ada 2. Yang pertama, ini tentang apakah ketika interaksi sosial ini terjadi pada saat, Robin? Kalau terjadi Apakah ketika interaksi sosial itu terjadi secara tidak langsung, faktor-faktor yang mempengaruhinya tetap faktor tersebut? Ya, Miss, betul. Oke, itu sudah terjawab ya. Artinya memang betul, bahwasannya gini aja lah. Kan syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2. Ada kontak, ada komunikasi. Ya udah, itu 2 aja gitu. Nah, ini berhubungan dengan faktor yang mempengaruhinya. Ya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Ada imitasi, identifikasi, sugesti, empati, simpati, dan motivasi. Mau itu interaksinya langsung atau tidak langsung, mau satu arah atau 2 arah, tetap faktor interaksi yang terjadinya adalah 6 itu. Gitu. Nah, mungkin saya menguatkan di sini bahwasannya contoh dari interaksi sosial tidak langsung. Seperti tadi penjelasan Robin betul sekali, dengan kita melihat video tadi, itu kan satu arah ya? Itu tidak langsung dan satu arah. Ya, Miss. Tidak langsung dan satu arah. Satu arah di sini, tadi Fatimah sama siapa ya, Putri Askia, satu arah di sini bukan berarti tidak terjadi umpan balik, bukan. Maksudnya bukan berarti tidak terjadi komunikasi atau interaksi, bukan. Tapi satu arah di sini adalah komunikasi yang terjadi pada satu arah, di mana proses komunikasi itu tidak langsung menerima umpan balik dari si penerima pesan, gitu loh. Tapi tetap pesan yang disampaikan diterima, tapi tidak langsung. Tidak langsung itu artinya tidak langsung seperti kita sekarang lagi diskusi. Ini kan namanya komunikasi 2 arah nih. Saya menjelaskan sesuatu terhadap kalian, kalian menanggapi, ini namanya komunikasi 2 arah. Tapi kalau komunikasi 1 arah itu adalah komunikasi yang tidak langsung ditanggapi. Bukan tidak ada tanggapan, bukan tidak ada proses komunikasi, bukan. Tapi tidak langsung ditanggapi. Tapi kalau pesannya mah tersampaikan. Dengan kamu menonton video tadi, kamu kan sedih melihat prosesnya. Tadi aja Miss mau menangis gitu. Nah, ternyata melihat dari video itu kita termotivasi untuk selalu berbuat baik,
Karena kita percaya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan misalkan. Nah, pesan itu sudah tersampaikan dan kita secara tidak langsung sudah menerima dan melakukan atau termotivasi oleh video tersebut seperti itu. Paham? Paham, Miss. Oke, paham ya Robin ya? Karena ini pertanyaan dari Robin juga ya. Paham untuk materi ini? Paham, Miss, insya Allah. Insya Allah Oke, paham. luar biasa sekali. Nah, sebagai bentuk apresiasi untuk kalian, luar biasa sekali diskusinya. Mulai dari diskusi, presentasi, tanya jawab itu luar biasa sekali. Kalian sangat kritis, ya. Dilihat dari aspek yang dinilai, sikapnya, keaktifannya, wawasannya, kemampuan mengungkapkan pendapat dan kerjasama. Kita bisa lihat secara diskusi kelompok ada pada kelompok, ayo kelompok berapa? Mulai dari diskusi, mulai dari presentasi sama tanya jawab, ada pada kelompok 2. Oke, silakan berikan aplaus untuk kelompok 2, luar biasa sekali ya. Dan untuk individunya yang teraktif di sini jatuh kepada siapa yo? Robin. Robin, oke. Selamat ya, tingkatkan pokoknya ya, luar biasa sekali. Yang lainnya jangan ini ya, jangan merasa aduh nggak dapat nilai, tetap dapat nilai, tetap semuanya dapat nilai dari Miss. Ya. Nah, sekarang silahkan kalian simpulkan ya pertemuan hari ini. Silakan seperti biasa yang ingin menyimpulkan. Ya, silakan. Biasanya Robin, silakan Robin. Puan. Kemana Puan nih? Pendang kayaknya, Miss. Boleh saya, Miss? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari awal kan kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Tadi juga sudah disepakati bahwa ada 6 faktor, yaitu imitasi, simpati, motivasi, empati, terus ada identifikasi, sama satu lagi empati. Sama empati ya. Nah, dari faktor-faktor tersebut juga kita udah tadi menganalisis video yang tadi sudah ditayangkan oleh Miss Dewi. Ada beberapa perbedaan pendapat, tadi kayak misalnya antara kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 2 dan kelompok 4, pokoknya banyak perbedaan pendapat, tapi juga udah clear, udah diselesaikan sama Miss Dewi bahwa ternyata ada 4 faktor yang terjadi dalam video tadi, yaitu faktor simpati, motivasi, empati, dan imitasi. Penjelasan juga tadi udah dibacain bahwa kalau imitasi dan identifikasi itu, kalau imitasi itu lebih ke peniruan tingkah laku atau peniruan yang hanya sebagian, sedangkan kalau identifikasi ini peniruan yang ingin persis sama seperti orang yang ditiru. Kalau simpati itu, kalau simpati dan empati juga berbeda. Kalau simpati itu kita hanya merasa apa yang dirasakan orang lain, sedangkan kalau empati ini ada hasil dari perasaan tersebut, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih, Miss. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Robin ya, dan anak-anak yang lainnya. Sungguh luar biasa sekali setiap pertemuan kita, kalian selalu memberikan respon yang luar biasa ya. Miss juga semangat sekali mengajar kalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi motivasi juga untuk kedepannya kita belajar semakin interaktif lagi. Oke? Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian pada materi ini, ya seperti biasanya, saya memberikan
evaluasi ya dalam bentuk puisis ya, yang nantinya akan saya share di grup WA ya. Nanti seperti biasa, nanti kalian kerjakan sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan. Ya, jadi setelah kegiatan ini berakhir, kalian nanti langsung mengerjakan kuisis ya. Nah, Miss mengharapkan dari kalian, dari salah satu kalian, silakan seperti biasa menyampaikan pengalaman belajar hari ini. Silakan. Ya, Miss, menurut Nida pembelajarannya sangat efektif karena dikelompokin kayak gini, terus walaupun waktunya memakan waktu yang panjang ya, yang lama, Ya. tapi seru banget, Miss. Oke, terima kasih ya, Nida. Yang lainnya? Terima kasih, Miss. Sama-sama sayang, terima kasih juga. Yang lainnya apakah ada? Oke, cukup ya untuk penyampaian pengalaman belajar hari ini. Luar biasa, terima kasih. Dan info materi selanjutnya, ya, setelah kalian mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial, nah, tentunya nanti akan ada hasil dari proses interaksi sosial. Ya, namanya bentuk interaksi sosial. Ada disosiatif dan asosiatif. Nah, nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan video tadi itu memberikan motivasi terhadap kita semua di sini supaya kita selalu berbuat baik terhadap orang lain. Karena apa yang kita terima dari orang lain, tentunya itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Ya, harus percaya itu. Bahwa apa yang kita terima adalah apa yang kita berikan terhadap orang lain. Oke. Satu lagi motivasi untuk kalian bahwa selama kita hidup, selama itu pula kita berinteraksi ya. Jadi jalani hidupmu dengan baik dan bermakna agar kelak kamu dikenang dalam kebaikan. Ya. Jadi selalu berbuat baik, selalu berinteraksi dengan hal baik sehingga kita menjadi seseorang yang dikenang dalam kebaikan. Oke, alhamdulillah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Seperti biasa, kita tutup dengan doa. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Baik, Miss. Setelah kita belajar sosiologi pada hari ini, angka lebih baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum anak-anak, terima kasih untuk semuanya ya. Kita sehat selalu. Dadah, salam sosiologi. Waalaikumsalam, terima kasih banyak juga nih.